Halo semua, kembali lagi dengan saya Ferdi di KVFA. Konten kali ini melanjutkan review bukunya Dale Hymes yang berjudul Foundation in Sociolinguistics. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, jadi di bagian kedua review buku ini, Hymes menjelaskan tentang studi interaksi bahasa dan kehidupan sosial. Kalau kemarin pembahasannya tentang etnografi komunikasi, bagian ini lebih spesifik lagi, yakni melihat bagaimana suatu bahasa itu bisa menampakkan suatu komunitas sosial budaya masyarakatnya. Hem menjelaskan bahwa keanekaragaman bahasa menjadi ciri sosiolinguistik, dan hal itu jadi dasar keragaman bicara dalam masyarakat dan perilaku individu. Kok bisa? Sederhananya kita di Indonesia deh, ada banyak kan bahasa daerah di Indonesia. Masing-masing suku punya bahasanya sendiri. Nah, selain punya bahasa sendiri, suku-suku di Indonesia juga punya budayanya sendiri. Bahasa dan budaya itu terikat. Keterikatan itu membuat keanekaragaman yang mencerminkan identitas. Dari perbedaan identitas itu, di dalamnya ada keragaman bahasa dan perilaku. Gitu ya. Nah, maka dari itu, Hymes juga menekankan bahwa fenomena keanekaragaman bahasa menjadi fokus utama sosiolinguistik. Soalnya, keanekaragaman itu menjadi penanda keintiman sosial dan jarak sosial dari pengguna bahasa. Gini deh, sederhananya, kalau kamu orang Jawa atau Sunda, pasti kalian kenal dengan tingkat tutur bahasa kan? Nah, tingkat tutur itu kan mencerminkan keintiman sosial dan jarak sosial. Gak mungkin dong kamu dengan orang asing menggunakan tingkat tutur yang kasar, pasti pakai tingkat tutur halus. Setidaknya kalau kamu tidak bisa tingkat tutur bahasa, kamu pakai bahasa Indonesia. Soalnya bahasa Indonesia netral dan tidak ada tingkat tuturnya. Tapi kalau kamu bicara sama teman sebaya, teman dekat, pasti tingkat tutur bahasamu akan kasar. Kasar bukan berarti misuh-misuh loh ya, tapi biasanya sih tetap ada misuhnya. Nah, itu semua karena kamu dan lawan tuturmu sudah akrab. Nah, maka dari itu, Hymes menjelaskan kalau interaksi bahasa dan kehidupan sosial mencakup berbagai hubungan antara makna linguistik dan makna sosial. Kamu bilang anjing, jancuk, asu ke teman-temanmu, mereka nggak akan marah. Tapi kalau kamu bilang gitu ke orang yang baru kenal, bisa jadi kalian akan ribut. Itulah kenapa Hymes menjelaskan interaksi bahasa dan kehidupan sosial itu berdekatan. Ada hubungan makna linguistik dan makna sosial. Nah, hubungan itu dianggap Hymes sebagai mode deskripsi etnografi dan linguistik. Karena cara bicara dari penutur adalah sekumpulan simbol dari komunitas penuturnya. Bisa dipahami ya? Lalu, di dalam bab ini, Hymes menekankan ada 8 gagasan fundamental. Ways of speaking, fluent speaker, speech community, speech event, speech act, component of speech, roles of speaking, dan function of speech. Nah, ways of speaking sendiri merujuk pada kompetensi komunikasi penutur yang memiliki hubungan antara peristiwa tutur, perilaku tutur, dan gaya tutur. Selain itu, ways of speaking ini juga menjelaskan hubungan kemampuan personal, peran, konteks, nilai, dan perilaku penuturnya. Nah, dalam hal ini, ways of speaking dijelaskan Hymes kalau tidak hanya berlaku secara personal, tapi ways of speaking juga bisa digunakan untuk melihat communities ways of speaking. Maksudnya, melihat kompetensi komunitas tutur dalam berkomunikasi. Lalu, fluent speaker. Saya menjelaskan kalau fluent speaker ini merujuk pada kemampuan tata bahasa. Soalnya, tata bahasa merepresentasikan pengetahuan sosial budaya suatu komunitas di masyarakatnya. Makanya dalam penelitian linguistik bandingan atau historical linguistics ada kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi responden penelitian. Tidak hanya sebagai native speaker, tapi juga dia adalah pribumi, tidak pernah berpergian, hingga tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Soalnya fluent speaker ini nantinya akan merepresentasikan sosial budaya komunitas masyarakatnya. Kalau dia sering berpergian atau dia orang yang sangat terpelajar, dia pasti akan terpengaruh bahasanya, entah kecampuran bahasa Indonesia, Inggris, atau bahasa daerah tempat dia melancong, gitu ya. Lalu berikutnya, speech community. Hymes menjelaskan speech community ini merujuk pada pengetahuan komunitas tentang aturan-aturan dan interpretasi sebuah tuturan.
Namun, aturan-aturan itu tidak tertulis layaknya hukum KUHP loh ya. Maksudnya aturan-aturan itu bersifat kesepakatan dalam komunitas tersebut. Contoh deh, kata kondur. Kata kondur ini dalam bahasa Jawa yang artinya pulang. Kata ini tidak boleh diucapkan oleh anak muda kepada orang tua, tapi orang tua boleh mengucapkannya pada anak muda. Soalnya ini kesepakatan yang terjadi dalam tingkat tutur bahasa Jawa. Bu guru, kula badhe kondur rumiyin nggih. Nah, itu tidak bisa. Untuk menggantikan kata kondur, anak muda menggunakan kata wangsul yang artinya sama-sama pulang. Bu guru, kula badhe wangsul rumiyin nggih. Nah, itu baru bisa. Itu adalah aturan tidak tertulis, tapi dipahami oleh komunitas tutur di dalam suatu masyarakat. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya adalah speech event. Helms menjelaskan speech event ini merujuk pada seperangkat aturan dari norma komunikasi. Maksudnya, dalam ruang kelas, norma komunikasi yang digunakan adalah formal. Jadi, komunikasi yang digunakan dalam event-event tertentu mempengaruhi aturan-aturan tertentu, tergantung dengan norma komunikasi yang disepakati. Begitu juga di kantor atau saat acara-acara formal lain. Norma komunikasi yang digunakan harus memenuhi aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, bisa dipahami ya. Lalu berikutnya adalah speech act. Speech act ini dijelaskan oleh Helms sebagai peristiwa tutur yang mencerminkan tingkat perbedaan dari suatu kalimat. Misal, kata go dan go, keduanya sama-sama berarti pergi. Tapi intonasi yang ditekankan pada masing-masing kata itu bisa mempengaruhi perbedaan makna. Nah, nanti di konten lain saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang speech act ya. Lalu berikutnya adalah komponen of speech. Itu sama dengan speech act sebenarnya, tapi komponen of speech ini lebih memiliki cakupan luas. Helms menjelaskan kalau komponen of speech ini merujuk pada hal-hal yang meliputi bentuk, konten, situasi, kondisi, tujuan, kata kunci, media, norma, dan genre. Nah, nanti saya akan bahas lengkap di review selanjutnya. Lalu berikutnya adalah rules of speaking. Helms menjelaskan rules of speaking ini merujuk pada seperangkat aturan yang berupa pernyataan-pernyataan dari hubungan antar komponen. Hal ini mengacu pada hierarki penting taksonomi sistem linguistik. Lalu, gagasan fundamental terakhir adalah functions of speech. Helms menjelaskan bahwa functions of speech merujuk pada fungsi yang digunakan untuk analisis hubungan antar komponen, seperti hubungan bentuk pesan, genre, dan kunci ujaran. Contoh, fungsi-fungsi ujaran dalam puisi berbeda dengan ujaran dalam pidato. Puisi lebih banyak menggunakan ujaran kiasan, kalau pidato lebih jelas padat tanpa kiasan. Oke, jadi gitu ya bagian kedua review bukunya Helms ini. Di bagian ini memang masih pengantar, nanti akan lebih dijelaskan secara mendalam lagi terkait speech act, component of speech, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus bisa pahami ini dulu ya, biar nanti pembahasannya lebih nyambung lagi. Oke, jika sampai sini masih ada yang perlu didiskusikan, silahkan komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di review berikutnya. Ciao.